Kemudian di hari yang semacam ini juga, ya dahulu 23 tahun yang lalu lebih kurang wafat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah rahmatal abrar, salah seorang guru daripada guru kami, syekhu masyaikhina. Beliau adalah seorang ulama besar, murabbi, yang dari kecil belajar habis umurnya buat ilmu, buat dakwah, istiqamah, ngamalin ilmu. Nggak ada yang keluar dari mulutnya melainkan yang indah, yang bagus. Nggak berbuat kecuali yang indah, yang bagus. Yang ngelihat wajahnya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dulu belajar di Rubat Tarim. Dia belajar di Rubat Tarim selama 4 tahun. Mengalami masanya Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri selama 3 tahun. Kemudian meninggal Habib Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Muhammad ada di situ. Kemudian setelah meninggal Habib Abdullah Asy-Syatiri, guru beliau lanjut lagi belajar nambah 1 tahun hingga totalnya 4 tahun. Dan beliau yang dulu tuh waktu Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri mau di akhir umurnya mau melakukan perjalanan dakwah ke Dauhan dalam rihlah yang masyhurah dikenal. Banyak orang mau ikut, mau mendampingi. Al-Habib Muhammad juga mau mendampingi. Tapi Habib Abdullah bilang, ya Muhammad, gitu ana mau ente gantikan ana di Rubat. Gantikan saya di Rubat, liatin santri dan talabah. Akhirnya nggak berangkat, nggak ngikut. Begitu, tetapi dipercaya oleh Habib Abdullah dengan sebuah tugas di Rubat. Sebagai khilafah dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian juga Hadzal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di masa belajarnya dulu giat nuntut ilmu. Fokus belajar, nggak teralihkan semangatnya dengan hal-hal yang lain. Sampai itu beliau nggak tahu, dia di Rubat ada kamarnya sendiri. Nggak tahu siapa yang tinggal di kamar sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia nggak kenal. 4 tahun nggak tahu siapa yang di kamar sebelah. Ya, kenapa? Dia datang mau belajar, bukan mau kenalan sama orang. Datang mau belajar. Nggak tahu siapa yang di kamar sebelah kanan, sebelah kiri. Bahkan nggak pernah masuk ke tuh kamar. Bukan kamarnya dia. Nggak pernah. Fokus belajar, khalas. Nuntut ilmu. Kalau ada surat dari keluarganya, itu surat diterima, ya disimpan, tumpuk. Berapa waktu kemudian ada surat lagi, 2, 3, 4. Selama 4 tahun itu surat dikumpulkan, nggak ada satupun yang dibuka. Begitu udah selesai, udah selesai belajar 4 tahun, mau pulang, baru dibuka tuh surat setumpuk satu persatu. Ini lahir, ini hidup, ini kawin, ini begini, ini sakit, ya dari sehat, sakit sampai mati orangnya. Begitu, semuanya ada di situ. Terus, ya udah selesai. Udah selesai, baru dia buka itu surat. Masya Allah. Sibuk belajar menuntut ilmu kepada para ulama, kepada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Itu selama beliau belajar di Rubat Tarim dulu giat belajar menuntut ilmu, murajaah. Bilang kalau udah saya tengah malam murajaah, udah sampai ngantuk banget, tetap dia paksain. Seandainya di musim dingin, maka dia datang ke Jabiah, kolam air yang udah setengah beku tuh karena musim dingin kayak es. Nah dia nyemplung di situ. Begitu, udah hilang ngantuknya beliau. Dia lanjut belajar lagi. Kalau udah musim panas, itu kadang dia naik ke atas pagar karena ngantuk. Ayo, kalau lu kalau ente ketiduran, ente jatuh deh ke bawah. Ayo, berani gak? Jadi nggak bisa ngantuk. Dia murajaah, semangatnya sampai seperti itu. Setelah beliau pulang ke negerinya sekitar tahun 80 Hijriyah, tahun 80 Hijriyah itu berarti 60 tahun yang lalu. Ya, 60 tahun yang lalu, 61 tahun yang lalu, beliau membuka Rubat di Baydha di Yaman. Dan dibuka Rubat di Baydha Yaman sebelum ditutupnya Rubat di Tarim oleh komunis. Subhanallah, Allah Ta'ala punya aturan. Begitu, Allah Ta'ala punya aturan. Ketika Rubat yang dibina oleh kaum Ba'alwi, Bani Alawi tersebut, kaum Alawiyin, diganggu, kemudian dipaksa untuk ditutup di Tarim,
begitu rubat bayda sudah terbuka. Subhanallah, nggak putus. Estafet kaum Alawiyin di masa tersebut, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa waktu dia buka rubat tersebut, waktu itu pas kebetulan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh melakukan perjalanan dakwah ke Yafi' bersama beberapa sahabat-sahabat beliau, para ulama. Dengar, nah dari Yafi' ke Bayda udah nggak terlalu jauh. Dia bilang, saya mau nengokin murid saya Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ditengokin. Waktu itu pas rubat baru buka, belum ada masjidnya, masih terbatas keadaannya. Dia berkunjung ke situ. Radhiyallahu anhum wardahum. Hakadha, beliau orang yang menghabiskan waktunya buat ilmu, buat ibadat, buat dakwah. Dakwah ke pelosok, ke daerah, naik keledai di zaman tersebut. Dan dia yang mempopulerkan dulu speaker. Jadi dia bawa tuh, zaman dulu kan listrik masih susah, masih apa? Dia beli ada speaker toa apa gimana gitu, ya, pakai aki, dinaikin ke keledai. Keren nggak tuh? Dinaikin ke keledai, pergi ke pelosok, ke daerah, begitu. Nah dakwah di situ, nah pakai pembesar suara, gitu di zaman tersebut. Radhiyallahu anhu arda, hingga mendapatkan sambutan luar biasa di tengah-tengah masyarakat, dan ujian juga yang sangat luar biasa. Orang kalau jalan di jalannya salaf, ya mesti ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya, sebaiknya ente mempertanyakan, ente jangan-jangan bukan di jalan mereka. Itu waktu dia dapat gangguan, sampai beritanya ke Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, begitu, dan beliau termasuk mendoakan lah, insya Allah nggak kenapa-napa, aman, selamat. Begitu udah lolos daripada ujian tersebut, datang ke Tarim, jumpa dengan Habib Ali bin Abdullah. Dia bilang, kata Habib Ali, ya Muhammad, kita dengar ente dakwah maju luar biasa, tapi kita khawatir. Sebab khawatirnya apa? Khawatir takut ente bukan di jalan salaf, soalnya jalannya ente mulus banget selama ini. Begitu ente dapat gangguan, dibully orang, diganggu orang, baru saya bersyukur, alhamdulillah, akhirnya tanda yang kita tunggu-tunggu nampak juga. Tanda apa? Tanda kalau engkau berada di jalannya salaf, ya, ketemu daripada gangguan, ujian tersebut. Masya Allah, itu pandangan mereka terhadap cobaan dan ujian. Ente kalau hidup mulus-mulus aja, nggak ada gangguan, nggak ada ujian, jangan-jangan ente hamba yang sial. Begitu. Idza ahabballahu abdan yusib minhu. Allah kalau cinta kepada hambanya, dikenain tuh hamba, diuji, ditimpa dengan sebuah ujian. Begitu, ya Latif, mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan ujiannya kita. Dilembutin ujiannya kita. Terus kalau di ujian bagaimana? Kita demo Tuhan kita? Ya kagak lah, ridha aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ente uring-uringan, berkeluh kesah, fama jazaa'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Tidaklah keluh kesahnya manusia tatkala dia ditimpa bala musibah, melainkan cuma penat, letih, capek di masa kini, dan pahala jadi hangus gara-gara keluh kesahnya dia. Jadi ya jangan berkeluh kesah, khalas. Keluh kesahnya ente tidak mempercepat solusi dan tidak mempercepat musibah berlalu. Yang jelas bikin ente tambah capek. Ente kalau sekarang lagi lapar, ente ingat-ingat lapar, jadi kenyang. Kagak, yang ada tambah lapar. Tambah lapar. Tapi sibukkan dirilah dengan sesuatu yang lain. Begitu. Lupa sesaat daripada kepenatan dan keletihan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Itulah Habib Muhammad, dia punya karamatnya, beliau nggak pernah luput sholat jamaah. Bahkan takbiratul ihram bersama imam nggak pernah luput. Sekali itu dia datang ke masjid karena tamu, dia datang ke masjid, didapati itu orang-orang udah takbiratul ihram, udah kelar rakaat pertama, dia telat, datangnya di rakaat kedua. Ikut sholat, selesai sholat dipanggil beberapa muridnya, ayo temenin saya sholat lagi.
Kenapa ngulang? Kan dapat jamaah udah. Iya, tapi saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Dan saya nggak pernah ninggalin takbiratul ihram bersama imam. Tuh, wali kayak begitu. Nggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim. Ya, nggak pernah melakukan yang makruh. Nggak pernah melakukan apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadzal auliya'us salihin. Alhamdulillah kita punya hubungan dengan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar sebab beliau gurunya Habib Umar dan juga gurunya Al-Habib Zain bin Sumaid, guru sekaligus mertua. Gurunya Al-Habib Syihabuddin, gurunya para Masya Allah. Ini Al-Habib Muhammad Al-Haddar, gurunya orang-orang besar. Oh, dia punya murid, wah istilahnya apa namanya, menelurkan gajah, bahasanya itu, menelurkan gajah, orang besar yang jadi murid-muridnya dia. Orang besar, ada Al-Habib Umar, ada Habib Zain bin Sumaid, ada Al-Habib Syihab, ada Al-Habib Masya Allah, Salihin wal Awliya, murid-muridnya mereka. Allah yanfa'na bihim insyaallah. Ente sekarang sama Salihin jaga adab kepada mereka. Sebab orang kalau udah i'tirad kepada Salihin terharamkan keberkahan mereka. Mesti apa namanya, jangan hati-hati. Kadang tuh keluar kalimat i'tirad, ingkar kepada orang soleh, kepada para aulia wa salihin, membuat ente terharamkan kebaikan dunia dan akhirat. Gara-gara i'tirad. Salim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihan bil adillati. Pasrahin, percayakan kepada ahlillah dalam setiap hal yang menurut kamu muskil di mata kamu, tetapi di mata mereka jelas dengan dalil-dalilnya. Khalas. Jangan i'tirad, apalagi kalau beda pendapat nih di zaman sekarang. Kalau beda pendapat begitu, silahkan, boleh, nggak jadi masalah beda pendapat. Tetapi jangan dijadikan beda pendapat alasan untuk saling membenci, alasan untuk berbohong, alasan untuk memfitnah, dijadikan alasan untuk menodai kehormatan orang yang beda pendapat sama kita. Itu namanya primitif, manusia purba, kampungan. Begitu. Orang Islam nggak begitu. Orang Islam nggak begitu. Mau beda pendapat boleh-boleh aja, ya. Tapi jangan dijadikan itu alasan untuk saling bermusuhan, berkelahi, berantem, ribut. Jangan kampungan gitu banget, ya. Teh apa? Kopi, aneh, teh, berarti kita musuh bebuyutan. Ya, boleh-boleh aja. Silahkan orang mau beda pendapat. Hakada. Jangan dibikin kalau beda pendapat, yang beda sama kita, khalas. Apa namanya? Idza khasama fajaro. Kalau udah mukhasamah, musuhan sama seseorang, sengketa sama orang, sengketa dengan orang lain, mukhasamah sama orang, fajar, dia nggak ragu-ragu untuk melakukan perbuatan yang haram, cacian, makian, fitnah, kebohongan, mencuri haknya, ngambil haknya dan lain sebagainya. Itu tandanya orang munafik. Tapi sekarang malah bukan mukhasamah, baru ikhtilafil ara. Bukan mukhasamah, bukan sengketa, bukan persengketaan, bukan kasus sengketa. Lah, baru cuma beda pendapat doang, udah fajarah. Ada dahsyat namanya. Mesti ngaji lagi, mesti disekolahin lagi. Otaknya disekolahin, hatinya disekolahin, mulutnya disekolahin, matanya disekolahin. Apalagi di zaman yang kayak begini. Khalas, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati orang yang tahu diri.